huruf, satu huruf. Walamun dan lam itu harfun, satu huruf. Wa mimun dan mim itu harfun, satu huruf. Waqalan berkata, siapa bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu harfun, yaqulu telah berkata, yaqulu berkata, la yaqulu berfirman, Allah taala maha luhur, siapa Allah, man syaghalahu dzikri wa tilawati kitabi an mas'alati a'taituhu. Waqalan berkata, siapa bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhala ma u'tiya telah berkata, yaqulu berkata, la man barang siapa syaghala yang menyibukkan man syaghalahu dzikri pada man apa yang menyibukkan zikir kepadaku, wa tilawati kitabi dan membaca kitabku. Man barang siapa An mas'alati dari masalahku, pada man itu maka memberi siapa aku pada man, memberi afdhala ma atas lebih utama itu u'tiya yang diberikan apa ma diberi as-sa'ili kepada orang-orang yang meminta. itu maka memberi siapa aku pada man Wa fadlu kalamillahi dan keutamaan kalamnya Allah, dan bermula keutamaan kalamnya Allah ala sa'il kalami atas sekiranya kalam orang-orang yang meminta, atas selainnya kalam itu fadlillahi seperti keutamaannya Allah wa fadlu kalamillahi khalqihi atas makhluknya Allah. Titik dulu. Dan bermula keutamaan kalamnya Allah ala Ini merokok masalahnya. atas sekiranya kalam orang-orang yang meminta. Banyak dari kita ini yang nggak tahu keutamaan membaca Al-Quran. Fadlillahi seperti keutamaannya Allah Gak wa fadlu khalqihi atas makhluknya Allah. Titik dulu. Bukan malas mungkin ya malas. Malas sama sebenarnya waktu, tapi bisa baca. Sudah banyak. Kita ini yang enggak tahu Bisa baca akhirnya baca Quran, membaca Al-Quran. Fadlillahi seperti keutamaannya Allah wa fadlu khalqihi atas makhluknya Allah. ya di jalan. Bukan malas mungkin ya Malas. Kalau keluar malas sama sebenarnya waktu ya tapi bisa baca. rasanya Sudah banyak. Kita ini yang enggak tahu bisa baca akhirnya baca itu adalah sama udah yang mahdoh. Kalau ibadah mahdoh sudah jelas. Artinya mengalahkan amaliyah yang lain, ibadah yang lain. Misalkan ya berbuat baik, berucap baik, bersedekah, membantu orang itu baik dan dihitung ibadah. Tetapi masih kalah keutamaannya bila dibanding dengan membaca Al-Quran. Yang lain, Bahkan dalam syariat barang siapa misalkan yang berbuat baik, tiga kali bersedekah, membantu orang itu baik dan dihitung ibadah. Tetapi masih kalah keutamaannya bila dibanding dengan membaca kan baca Quran aja. Bahkan Jihad kita baca barang siapa yang jihad untuk enggak jelas demo membantu orang tak perlu kan mas dan dihitung agak jelas tujuannya bela agama
mati. Apa? Kan baca Quran. Tapi kalau orang ini sampai mati kira-kira mati syahid nggak? Jihad kita baca Nggak mati syahid. Tapi orang membaca Al-Quran, dia membaca dia meninggal, itu mati syahid. Enak nggak? Enak. Ini loh bedanya orang yang mau ngaji sama orang yang nggak mau ngaji. Kalau ada ibadah yang enak ngapain nyari yang susah? Tapi kalau orang ini sampai mati kira-kira mati syahid nggak? Nggak mati syahid. Tapi orang membaca Orang sedekah dia membaca dia meninggal pertanda. Nggak enak tentunya ya kan? Enak nggak? Enak. Ini loh bedanya orang Orang sedekah itu nggak enak. Kalau sedekah enak orang sedekah terus. Saya yang enak karena saya mustahik. Ya kan? Karena saya mustahik. Gitu loh. Sedekah itu nggak enak karena harus ngeluarin duit. orang sedekah Sholat, tahajud, pertanda. enak apa enak? Nggak enak tentunya ya kan? Nggak enak ya? Sholat tahajud malam-malam dingin, suruh ngantuk, Saya yang enak. tahajud nggak enak. Ada ibadah yang enak, Saya mustahik. ringan, tapi pahalanya mengalahkan ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu membaca Al-Quran. Sholat. Ini Rasulullah loh yang berkata bahwa ya, afdalu ibadati ummati tilawatul. Nggak enak ya? Sholat tahajud malam-malam Lebih utamanya ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Maka karena sebegitu utamanya membaca Al-Quran, sampai Al-Quran atau membaca Al-Quran itu bisa menjadi obat hati. Bahkan posisinya nomor satu. Yang apa? Boati iku limo nggak tahu ya karena bahasa Jawa, karena saya orang Jawa, nyanyi harus Jawa. Kaping pisan moco Quran sakmanane. Tahu? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Kalau nggak ngerti maknanya, wis pokoke diwaca beres. Ya kan? Waca. Kalau nggak bisa baca, ya apa yang bisa? Ini hati baca Quran. Bisanya qul huwallahu ahad, ya baca qul huwallahu ahad. Bisanya qul a'udzu birabbin nas, ya baca qul a'udzu birabbin nas. Bisanya ayat kursi, ya dibaca ayat kursi, nggak usah pakai meja. Orang punyanya cuma kursi. Kalau nggak bisa baca, ya apa yang bisa? Allah itu tidak menyuruh kita banyak. Yang penting Bisanya qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Bisanya Abdul amal itulah aksaruha, tapi adua bisanya ayat kontinunya. Ngapain sekarang baca Quran 1 juz, setahun kemudian baca lagi 1 juz? Nggak seneng kalau model kayak begini, ya kan? Sehari ini 1 ayat, besok 1 ayat, besoknya lagi seayat, besoknya lagi seayat. Ini yang disenangi oleh bukan sekarang 100 ayat, besok libur seminggu nggak baca. Nggak seneng kalau model kayak gini. Mending hari ini qul huwallahu ahad sekali, besok qul huwallahu ahad sekali. Kemudian baca lagi 1 juz. Seneng kalau model kayak begini. Saya paling mentok-mentok baca Quran itu mentok sama. Seneng saya itu baca sama. Selain mudah, ini yang disenangi oleh enak dibacanya. Sama. Ayat saya baca ini capek. Sama kan paling gampang ya kan? Kadang-kadang saya mendawamkan dari wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. Baca Quran saya dari dulu ya itu. Enggak dawam. Islami dzalikal kitabul la raiba fi terus nanti sampai Ali Imran harus Al-Maidah terus. Saya lagi baca itu dari wadduha sampai qul a'udzu birabbin. Enak bacanya. Baca Quran saya dari dulu ya,
Enggak dawak Islami juga Berapa? terus nanti sampai Ali Imran harus Rasulullah berkata, "Man qara'a harfan kutibat lahu hazanatun." dari Wadduha sampai Quran satu dari kitabnya Allah itu tulis satu kebaikan. Dan Rasulullah tidak berkata, "La aqulu alif lam mim harfun wahidun." Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Berarti membaca alif lam mim sudah dapat 3 huruf. Dan kita dikalikan 10 dapat 30 kebaikan. Cuman baca alif lam mim. Lebih panjang lagi, kafaya ain shad. Kalau orang tidak pernah ngaji Quran bacanya gimana? Kayak haso. Berarti membaca alif lam Ya. mim. Kaf ya ain shad. Apa itu? Kayak faso apa? Kayak haso. Kaf ha ya ain shad. Berapa huruf? 5 huruf. Kalau orang enggak Alif lam ro 3 huruf. Udah kalau nggak bisa baca Quran misalkan karena udah saking tuanya nggak bisa baca Quran, ya udah baca itu, bacanya ya ro udah 1 huruf. Termasuk ayat Quran nggak? Termasuk ayat Al-Quran, 5 huruf. ya kan? Enak. Jadi ibadah itu tidak perlu dibikin susah, tidak perlu dibikin sulit, tidak perlu merepotkan diri sendiri. Kalau ada ibadah yang enak, kita senangnya yang enak-enak. Coba disuruh tahajud sama baca Quran, pilih mana? Udah 1 huruf. Ayo, tahajud sama baca Quran beratan mana? Termasuk ayat Al-Quran. Belah kayak baca Quran tiap hari aja ngomong tahajud berat. Jadi ibadah itu tidak perlu dibikin susah, tidak perlu dibikin Ayo, sulit, tidak perlu merepotkan. baca Quran sama tahajud beratan mana? Dua-duanya berat. Ngomongin beratan tahajud kayak baca Quran aja tiap hari. Pilih mana? Kan? Dua-duanya Baca berat. Quran beratan mana? Sepele itu sebenarnya baca Quran ya sepele. Belah kayak baca Quran tiap hari aja ngomong tahajud berat. Kita ini sekarang lebih banyak baca status WA orang lain daripada baca Sama tahajud beratan mana? Quran. Dua-duanya berat. Kita baca Facebook orang lain daripada membaca Al-Quran. Ini realita dan fakta. Juga begitu, sama aja. Yang ngomong ini juga begitu. Ya deh ya. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri kok. Banyak baca status. Padahal membaca Al-Quran itu keutamaannya luar biasa. Masya Allah pahalanya. 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Kalau 3 huruf sudah 30 kebaikan. Baca 1 ayat aja. Baca 1 ayat aja. Gak usah banyak. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu sudah berapa huruf? Baca 1 ayat aja. Baca 1 ayat aja. Nah, ada orang baca Al-Quran dan penggalan Al-Quran kok disebut geblek. Boleh kita penggalan Al-Quran? Apa harus dibaca dari awal sampai akhir? Ya kan? Jika membaca Al-Quran boleh diteruskan dari penggalan yang dibaca hari kemarin, maka memenggal atau mengambil ayat-ayat Al-Quran, mencomot-comot ayat-ayat dari Al-Quran, lalu kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita baca, boleh nggak? Boleh. Apa harus dibaca dari awal Sama kayak tahlilan. Tahlilan baca Quran nggak? Jika membaca Al-Quran Baca Quran. diteruskan dari Tahlilan penggalan itu yang dibaca hari apa disalahin. maka memenggal atau mengambil Jika membaca Al-Quran itu tidak harus full 1 surat, boleh dipenggal dari tengah-tengah, kemudian kita baca, boleh nggak? atau dibaca membaca tahlil, Boleh. kumpulan dari Al-Quran yang Sama kayak dicomot tahlilan. awal sampai berapa itu, kemudian akhir surat Al-Baqarah, maka hal ini juga
Boleh, nggak jadi masalah. Itu apa yang salah? Jika membaca Al-Quran Nggak ada masalah tidak harus sebenarnya. full satu surat, boleh dipenggal dari tengah. Orang baca Al-Quran kok disalah-salah? Salah. Kalau dibaca membaca tahlil, kumpulan dari Al-Quran yang comot awal sampai berapa itu, kemudian Baca enteng sebenarnya. Kalau menurut saya ya, menurut saya itu ibadah yang paling enteng, tapi nilainya luar biasa itu baca Al-Quran. Selain Ramadan tentunya, selain ibadah tentunya. Baca Al-Quran kok disalah-salah? Utama. Kalau perempuan lagi haid misalkan, ya kan, lagi kan, boleh membaca tapi diniatkan. Kalau menurut saya ya, wiridan, bukan ya Al-Quran. Pahalanya gimana ya terserah, jangan nanya saya. selain Ramadan tentunya. Yang zikir, suruh zikir. Kalau perempuan lagi Jadi kalau di kitab lain kan dijelaskan, orang semakin banyak membaca Al-Quran nanti kuburannya semakin terang. Karena satu huruf kalau digambarkan dari dunia ini satu huruf digambarkan, kan taruhlah satu huruf ini 1 watt aja. 1 watt aja, satu huruf 1 watt. Kalau lampu zaman dulu nggak terang sama sekali, tapi kalau lampu sekarang 3 watt udah terang banget. Osam apa itu? Philip 3 watt itu sudah terang sekali. Nah, satu huruf seandainya disamakan dengan digambarkan dari dunia ini 1 watt, usah 10 watt atau 3 watt, 1 watt ya misalnya. Kalau kita baca Yasin aja, ya kan? Kalau lampu zaman dulu nggak terang sama sekali. Berapa ayat? 83 ayat. Dari 83 ayat itu ada satu huruf seandainya disamakan dengan ya. Coba seandainya satu huruf yang menjadi cahaya yang menerangi kuburan kita nanti kayak apa terangnya kuburan kita dalam barzakh. Berapa ayat? 80 PLTU dari ada ayat Al-Quran dan huruf ini yang akan menerangi kita. Apa itu? Huruf yang jadi cahaya Kaget saya. yang menerangi kuburan kita nanti kayak apa? Kecelakaan. Berapa ayat? 80 PLTU Harus ada ayat Al-Quran dan huruf ini yang akan menerangi kita. Kaget kecelakaan. Apa itu? Gara-gara ngomongin cahaya, gara-gara ngomongin lampu, ada lampu di bawahnya lah. Coba sekarang bayangin, di kuburan tidak ada PLTA, tidak ada PLTD, gelap di alam barzakh kita nanti. Nah, ketika kita rajin membaca Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran ini alam barzakh jadi terang, menemani kita. Ada yang jadi bentuknya bidadari, ada yang jadi bentuknya orang yang selalu menemani kita di dalam kuburan nanti. Gitu loh. Kalau untungnya orang yang rajin membaca Al-Quran, walau meskipun hanya 1 ayat setiap hari, tidak usah banyak-banyak lah, ya. Ada yang sanggup nggak sehari baca 1 ayat aja? Ayatnya jangan itu mulu. Selalu menemani kita di dalam kuburan. Baca qul huwallahu ahad aja tiap hari. Boleh nggak? Ya boleh nggak jadi apa-apa. Nggak jadi masalah. Tapi pun hanya 1 ayat setiap hari. Tidak usah banyak-banyak lah. Ya. Kemudian Allah juga firman, man saghalahu dzikrati kitabi an mas'ati a'taituhu afdhala ma u'tiya as-sa'ilin. Barang apa yang menyibuk dirinya dengan berzikir kepadaku, kata Allah, berzikir kepadaku dan membaca kitabku,
dari permintaan-permintaanku, maka aku akan memberi orang itu atas lebih utama-utamanya sesuatu kepada orang yang aku beri. Ya susah untuk jadi ahli zikir itu ya tidak gampang. Dengan berzikir kepadaku, kata Allah. Yang banyak sekarang itu ahli nyinyir. Ahli zikir susah. Nyari ahli zikir susah. Kalau ahli nyinyir semua orang bisa. Memang sudah waktunya. Sudah waktunya manusia menjadi ahli nyinyir. Kenapa? Karena Imam Ghazali pernah berkata bahwa kelak di akhir zaman orang akan berbicara apa yang dia tidak tahu. Orang akan berbicara atas apa yang dia tidak tahu. Yang banyak sekarang itu ahli nyinyir. Sekarang sudah nggak? Ahli zikir Sudah. Orang yang nggak ngerti agama sekarang ngomongin agama. Orang yang nggak ngerti politik ngomongin politik. Orang yang nggak ngerti ekonomi ngomongin memang sudah waktunya. Ilmunya ekonomi. Sudah waktunya orang akan bicara dengan apa yang dia tidak tahu. Kenapa? Karena Imam Ghazali pernah berkata bahwa kelak di akhir zaman orang akan berbicara. Sekarang sudah mulai terjadi. Orang akan berbicara. Dan barang siapa yang mau berzikir kepadaku, kata Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Dan barang siapa juga yang baca kitabku, kata Allah, maka Allah juga akan memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang-orang lain yang meminta kepada Allah. Zikir dan baca Quran. Kenapa? Makanya dua tadi. Zikir itu apa sih? Zikir apa? Hah? Zikir itu ingat. Dan barang siapa yang mau berzikir kepadaku, kata Allah, Allah akan memberikan sesuatu. Ingat kepada siapa? Ingat kepada dan barang siapa juga yang baca kitab yang diwiridkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang-orang lain yang meminta. Kalau tidak bisa baca Quran, dia baca sholat. Baca sholawat itu salah ya tetap dapat pahala. Mau dibikin nyanyi-nyanyi ya dapat pahala. Mau dibikin jogetan ya dapat pahala. Sholat itu mau dipakai apapun, mau dengan cara apapun tetap dapat pahala. Mau dibalikan dapat pahala. Ingat kepada siapa? Ingat kepada dan barang siapa juga yang baca dapat pahala. Siapa nggak dapat? Maksudnya bukan nyanyi-nyanyi perempuan terus dijogetin, bukan. Langgamnya pakai langgam dangdutan. Baca sholawat itu salah ya. Kalau saya dulu baca sholawat langgamnya pakai langgam campur sari. Mau dibikin jogetan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyami wa daraji. Pak DRT pasti tahu. Tahu deh ya lagu apa? Ya kan? Tahu kan lagu apa? Perahu layar. Iya, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh baca sholawat itu sampai merubah maknanya. Nggak boleh. Langgamnya pakai langgam dangdutan. Baca sholawat itu salah ya. Yang suka melo lagi, lagu India, di India boleh, kata siapa nggak boleh. Kan? Boleh, nggak jadi masalah. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban, itu boleh. Terus kemudian ada lagi nahnu jiranun lidal haramil ihsan wal hasani. Lagu apa ya? Tumhiho ya? Boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Di sholawat itu kan apa? Sholawat itu seneng-seneng kok. Kata-kata sanjungan sholawat itu. Sholawat itu fungsi tentang keindahan cinta. Ungkapan cinta kita kepada orang yang kita cintai. Siapa? Rasulullah. Bebas orang mengekspresikan cinta itu bebas.
pakai lagu apa terserah. Itu masalah. Jadi kalau ada orang bilang pakai sholawat kok begitu, pakai dangdutan, pakai langgam dangdut, pakai langgam keroncong, gak ada pahala. Emang ente yang ngasih pahala? Boleh, nggak jadi masalah. Boleh. Di sholawat itu kan apa? Sholawat itu senang-senang. Sholawat itu mau dibikin apapun nggak jadi masalah. Sholawat itu Baca sambil tidur juga boleh. Dan baca sambil jalan juga boleh. Cuman kalau sambil jalan jangan kenceng-kenceng, disangkanya orang gila. Ya kan, lagi jalan baca selawat sendiri sambil gelelang-geleng kayak dangdutan, sangkain gila anyaran. Jadi kalau ada orang bilang pakai sholawat kok begitu, pakai dangdutan. Kalau nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca selawat, apa? Zikir. Zikir saja sudah. Sholawat itu mau dibikin Zikirnya apa yang bisa ya terserah. Bisanya apa zikir? Bisanya subhanallah, subhanallah. Bisanya astagfirullah, astagfirullah. Ya kan? Bisanya hu. Bisanya apa? Allah. Allah. Yang penting di zikir. Jadi ini luar biasa. Selain membaca Al-Quran, jadi Imam Syafi'i Al-Bani itu pernah berkata, "Tolabna jawab munkaron wa nakirin." Aku itu menginginkan bisa menjawab nanti pertanyaannya munkar dan nakir di alam barzah. Fawajadna fi qiraatil Qur'an, kata Imam Syafi'i Al-Bani. Kelak aku nanti ketika mati di alam barzah, aku pengen bisa jawab semua pertanyaannya munkar dan nakir. Apa kata saya Imam Syafi'i Al-Bani? Fawajadna fi qiraatil Quran. Aku menemukan jawaban agar aku bisa menjawab pertanyaannya malaikat munkar dan nakir. Ternyata ada di dalam membaca Al-Quran. Maka kalau bisa mau ingin menjawab pertanyaannya munkar dan nakir, banyakin baca Quran. Karena itu ketika mati di alam barzah, aku pengen bisa menjawab semua pertanyaannya munkar dan gak berani nanti karena apa kata saya bacaannya sama di dunia kita itu baca Quran ayat-ayat tadi menemukan huruf-huruf Al-Quran dan itu mengikuti kita aku bisa menjawab pertanyaan jadi penerang. Jadi malaikat itu sudah silau dulu. Malaikat sudah kayak dulu melihat kita, oh dia ahli baca Al-Quran, karena tidak ada cahaya kecuali cahaya yang datang dari huruf-huruf Al-Quran. Maka ketika ada orang masuk alam barzah, kemudian alam barzahnya itu terang benderang, maka bisa dipastikan bahwa orang ini ahli membaca Al-Quran. Tidak bisa dibedakan. Maka malaikat bisa membedakan hal itu. Sehingga ketika ada orang yang baru meninggal, kemudian kuburannya penuh dengan cahaya, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia adalah ahli membaca Al-Quran. Dewa gak mau ditanya malaikat. Masal lagi, tidak mau baca Quran, tidak bisa, misalkan kan, tidak punya waktu, tidak punya apa. Zikir, fil kolom, zikir di dalam. Masuk alam barzah. Zikirnya apa ya? Alam barzah. Tidak usah panjang bawa Astagfirullah dalam hati. Zikir di dalam. Kata Imam Syafi'i Al-Bani lagi, wa talabna ubur sirat, fawajadna fi dhikri sir. Aku pengen nanti di hari kiamat, ketika selesai di padang mahsyar, kemudian menyeberangi Shiratal Mustaqim, aku ingin menjadi salah satu orang yang berhasil menyeberangi Shiratal Mustaqim. Apa kata Imam Syafi'i Al-Bani? Fawajadna fi dhikri sir. Aku menemukannya di dalam zikir siri. Zikir siri itu gimana? Zikir di dalam hati. Jadi orang nanti itu perbuatannya, kalau perbuatannya jelek di dunia ini tidak pernah baik, ya kan? Ya melakukannya apa jalannya neraka. Kalau sedengan kayak kita ini ya paling ya jalan biasa. Ada yang amalnya agak bagus dikit, jalannya sambil lari. Kayak iya lari jogging. Ada yang amalnya baik sedikit, kayak lari maraton lebih cepat lagi. Ada lagi golongannya orang yang mondar mandir.
udah lewat sono seberang Siratal Mustaqim, balik lagi ke sini, set, balik kayak kilat bolak-balik kayak kilat. Di stop sama malaikat, mas turun dulu mas, kamu itu terbang ke sana kemari, gak ada takut-takutnya jatuh ke neraka ini. Sebentar turun dulu, aku mau tanya. Aku pengen tahu apa amalanmu sehingga kamu bisa seperti kilat dalam menyeberangi Siratal Mustaqim ini. Dijawab, mungkin namanya Rahmat atau namanya siapa ini. Dijawab sama orang itu, pengen tahu aja apa pengen tahu. Akhirnya dijawab sama orang itu, golongannya orang-orang yang mundar mandir kayak kilat nyeberangi Siratal Mustaqim itu. Begini kata malaikat, dulu di dunia itu aku disuruh sama kiaiku untuk wiridan, untuk baca Quran. Cuman kalau baca Quran aku nggak bisa, wiridan aku nggak sempat. Ya karena aku jalan kemana-mana. Akhirnya ketika jalan kemana-mana itu aku wiridan di dalam hatiku. Aku hanya menyebut Allah. Hanya karena itu diberi fadilah, diberi keutamaan oleh Allah, bisa nyebrang Siratal Mustaqim kayak dikira hati nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Malaikat nggak tahu. Kita dikir di hati, malaikat nggak bisa nulis, Allah langsung yang nulis. Malaikat nggak tahu. Malaikat hanya mencatat amalia kita yang kelihatan, yang zahir. Amal batin kita, malaikat nggak tahu. Jadi kalau nggak bisa baca Quran gimana? Zikir. Sudah zikir. Karena di sini perintahnya Allah, man shaghalahu dzikri wa tilawati kitabi an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya as-sa'ilin. Wa fadlu kalamullah wa fadlu kalamillah, udah itu tadi. Ala sa'iril kalami, itu kafadlillahi ala khalqihi. Kalam-kalamnya Allah, keutamaan kalam-kalamnya Allah atas kalam selainnya Allah. Bahasa langit berarti bahasa Al-Quran. Kalau kalam selain kalam Allah berarti ucapan kita. Udah, ini sampai titik. Jadi keutamaan kalam-kalamnya Allah atas kalam-kalam selain kalam Allah itu seperti keutamaannya Allah terhadap makhluknya. Jauh sekali. Bedanya jauh. Kalau kita berumpamaan enggak apple to apple apa itu ya. Nah, enggak apple to apple. Perbandingan enggak sesuai. Terlalu jauh, jumlahnya itu terlalu jauh, gitu loh. Ya, udah malam ya, saya juga udah capek. Ya, semoga apa yang kita baca dan kita kaji malam ini mendatangkan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu. Aku udah selesai tapi baru belum. Mana anak cewek yang SPP-nya mana? Itu masukin di sana, geng. Masukin di situ aja. Ya udah yuk. Ayo ini ya, supaya nggak mengganggu, mengganjal. Nama-nama yang saya panggil cepat maju, lunasin SPP. Jadi nggak ini duit Pak RT. Woi, duit semua ya. Makanya kalau saya dapat duit amal,
Pak Ustadz udah dapat duit amal dikantongi, ya betul. Enggak, saya buang di jalanan. Ya, ini ntar dulu. Sipa mana Sipa? Sipa nih paling mahal nih. Ini Sipa maju yang merasa ini. Sipa ini kan 3 bulan nih, 130. Berarti 390. Jangan ngomong duit jajan mah. Ya enggak? Emang lu pengen jajan apa? Ntar dulu cari yang jelek dulu lah. Duitnya bagus-bagus ini soalnya. Berapa tadi? 390 ya, kali 3 bulan kan? Tuh 2, 3. Kalau ada klenik gini lu mintanya sama bapak lu. Ya enggak? Kamu bayarin SPP aja. Tuh 2, 3. 390. Ya yang cemban lu buat beli bensin, ntar buat beli pulsa kagak gua mah. Oke. Sipa, terus ini siapa nih? Agustio tolong diwakili sama Ubed. 200 per bulan. Cuma kan udah kompensasi kan. Lu minta jatah sama Munawi, benarnya lu. Itu barokahnya Mbak Munawi jadi dikurangi ya. Aturan 600, cuman jatah hokimnya nih jadi 300. Saya cari yang jelek dulu. Tuh 2, 3. Ini udah lunas. 300 tuh. Ya. Duit ini kartunya dah. Oke, ini siapa nih? Aldi Saputra. Lu tahu-tahu deh bayaran lagi aja lu di. Makanya gua males ngongkosin lu kalau pulang itu lu pulang mulu tiap hari Pak RT. Lu berapa juga nunggak nih? Per bulan? Ini kok lah ini bayarnya kok baru sekian? Kok 1, 2, 3, 4, 5 ini? Enggak lu bayarin apa gimana? Berarti lu bohong lu. Masa baru bayar 2 bulan? Ini jangan banyak bohong nih, ntar dulu lu. Masalah ini, perasaan gua udah gua beresin. Lah iya kan, jangan-jangan lu buat beli pulsa lagi. Gua nggak resep kalau ada yang nggak jujur. Eger lu. Lu 2 bulan. Bayarannya sebenarnya berapa? Sebenarnya 250 250 berarti gopek. Kompensasi. namanya 250 per bulan. Tuh 300. Kadang gua ininya. Awas kalau lu bayarin lu. Kayak Aldi tuh. Aldi gak beres ini lu. Lu buat apaan duitnya? Bohong lu berarti. Gua gak percaya kalau begini caranya. Anandita. Dita itu. Karantina. Lockdown. Apa lu bayarin aja nah? Ya udah gua tanggung jawab nih nah. Kalau lu bayarin besok. Terus kartunya kasihin ya. Bocahnya mah udah kejonggol, cuman kan secara SPP tetap kita tanggung jawab. Jangan yang bagus duitnya, yang jelek. Ini nah. $240 nah. Yang cemban buat jana. Ntar semuanya anak itu kasih jana aja biar begini. Maksudnya saya nggak dibohongi. Loh iya kan? Siapa lagi? Oh ini duitnya nih. Ini siapa lagi nih? Irca apa Arca lu? Nama lu keren, Isa Azara ya. Kelakuannya amit-amit ya. 160 bonus 6 kali ini 180. Oke. Duitnya baru ini. Recehan ada, buat lu nggak gue tambahin. Apaan jableknya? Tuh 2, 3. Ini kan sesuai itu. Titipin Kajana. Oke. Sahabat.
Siti Nur Aplah. Ya, halo dia lagi. Udah lewat sini deketan pakai muter. Mana tadi? Bener ini ya? Duitnya baru lagi. Berapa tadi? 8 kali 3 240. Lu lagi cemban ya. Ntar lu bagi 2 sama itu. Ya udah buat lu dah. Nah, itu kartunya ya. Siapa lagi? Sandi gimana Sandi? Nggak jelas udah. Ini nih lu Dik, gua bayar 3 bulan dulu. Kalau lu something wrong ini pasti. Harusnya 300 kok gopek ya. Nah. Makanya lu jujur dari awal. Kalau ada tunggakan apa, gue bayar dulu yang 3 bulan. Ya kan 3 bulan ya. Tio segala macam. Lah kok lu sampai 5 bulan. Nah, ya kalau normal 1 juta itu. Untung abnormal jas barokahnya Syekh Al-Kunyu'nya. Lah iya kan? Tuh 2 3. Ini selesaikan dulu nanti diselidik. Oke. Kalau emang tetap ini ya gue bayar. Kalau emang ini lu buat apa sebenarnya duitnya? Nah terus bagaimana ceritanya ini? Ini lu enggak segini emang? Hah? Enggak lu buat jajan enggak? Awas lu bohong lu. Udah enggak apa-apa, gua mah udah terlanjur baik aja udah. Nih gopek, astagfirullahaladzim, buat lu doang gopek, pulang mulu tiap ini ya. Aduh, ini masih nyisa segini, enak aja nyisa. Besok buat nganterin Hufat ke Kudus. Oh ya, tahu cukup apa enggak nih kosong? Kurang ntar minta sama Pak RT. Tenang aja. Oke, udah selesai berarti ngajinya nih. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa ke majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ntar dulu ini Mbah Munawi nih. Ini ambil jatahnya ntar remeng lagi. Sinilah ambil lah. Ya enggak. Tadi udah cepet, cuman waduh. Kan tadi udah merah ya enggak? Buat beli rokok. Ini tambahin buat Husen nih. Rendang mulu loh. Oke ya. Apa? Lu belum lu? Bodoh amat, ya kamu bayarin dewek emang. Udah matiin mat. PP-nya masih di sekolah. Ya terserah lu nggak bayar lu apa ngapa lu minta malu dah. Lu udah matiin belum? Kapan matinya? Kapan mulai matiin? Belum dimatiin. Belum matiin ke? Udah gini. Lu minta sama mak lu nggak apa-apa ya? Sopo?